ولما أشكو غرامي يا نور الوجود قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا
Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Qadir Jailani Syekhul Al-Fatihah. Iya kenapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paina insyaallah nadrajuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib. Wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani, peringkat kita naik, makomat kita dari makom awam ke khawas, dari khawas ke khawasul khawas, amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Gunyah saya ingin menjelaskan yang menggoda kita itu banyak, terutama dalam diri kita. Dalam diri kita itu ada yang menggoda kita. Ada 6 pancaran atau 6 keadaan atau yang membisiki dalam diri kita, namanya khotir. Khotir itu bisikan artinya. Khotir itu artinya bisikan. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bisikan itu ada 6, khotir itu ada 6 kata beliau dalam kitab Gunyah beliau. Ahaduha, salah satu, yang pertama, khotirun nafsi, khotir diri namanya. Saya mengajarkan ada zikrun nafsi, ada zikir diri. Sekarang beliau mengajarkan khotir diri, berarti bisikan diri. Yang kedua, khotirus setan. Yang kedua adalah khotir setan, artinya bisikan setan. Jadi dalam diri kita ini ada setan. Bahwa korin, itu yang disebut dengan setan korin yang ikut terus menerus bersama kita. Engkau bang ya Rasulullah, jar istri beliau bertanya. Aku pun ada korinnya, tapi korinnya tunduk dan taat kepadaku ya Rasulullah. Nah beda dengan kita. Nah, kita setannya membangkang dengan kita. Nah, khotir setan. Yang ketiga adalah khotir ruh, bisikan ruh ada juga pada diri kita. Nah, karena kita selidiki. Yang keempat, khotirul malak, bisikan malaikat. Berapa sudah? 4 lah. 5, khotirul akli, bisikan akal. Yang keenam, khotirul yakin, bisikan yakin. Nah, 6 khotir dalam diri manusia. Khotirun nafsi, bisikan diri itu ya'muru bitanawuli syahwati, bisikan diri itu cenderung untuk mengikuti hawa nafsu. Nah, melihat gadis jalan, wah nih kawan nih, nah, janda orang tuh coba loh, wah kasiannya tidak dipakai-pakai kan. Wah, itu namanya bisikan syahwat namanya. Pinanya antum mulai kaya nih, mulai sukses jualan buah-buahan, mulai sukses jualan mie, mie ayam, bakso, sadang nambah nih. Nah, tuh janda dari sana. Nah, namanya adalah bisikan syahwat. Begitu kaya, pingin membangun rumah sebagus-bagusnya. Pokoknya aku pingin membangun rumah di kampung ini paling bagus sudah. Rugi aku banyak uang tidak membangun rumah yang terbaik di kampung ini. Bisikan syahwat. Wa mutaba'atil hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu mubah minhu wal junah. Bisa saja kadang-kadang syahwat itu mengajak hal yang mubah, yang boleh, atau yang bersifat dosa. Kadang dia dimulai dengan mubah-mubah. Boleh aja kalau ke hotel, boleh aja. Kalau seringnya ke hotel lebih baik tiap hari. Nah, bila ada uang ke hotel, ke hotel boleh aja. Tapi beberapa tempat hotel itu menjadi tempat maksiat kan. Mulai ada siapa datang? Nah, Bib, siapa Bib datang Bib di hotel tuh Bib? Biasanya ada Bib. Kupu-kupu malam Bib lah. Nah, hati-hati bisikan
nafsu atau bisikan diri kita sendiri. Hati-hati, jangan dipakai. Yang kedua, qatiru setan, bisikan setan ya saya. Ya'muru bil asli bil kufri wasyirki wasyakwa, yaitu bisikan yang sifatnya mengajak kita kepada kekufuran di dalam agama, menjadikan kita kafir dalam agama. Mentang-mentang kita sekolah tinggi, ada ulama atau tuan guru berceramah salah sih din, kayak salah macam-macam kita ingin mencela si ulama itu dari setan tuh. Katanya aja sekolah di pesantren tapi tidak becus ceramahnya. Kesana kemari ceramahnya. Itu bisikan setan, membuat kita kufur dalam agama. Wasyirki, bisikan yang bersifat syirik, yaitu bisikan yang kita tidak bisa mempercayai Allah, menuju kepada sesuatu selain daripada Allah. Ini syirik. Wasyakwa, mengeluh. Nah, mengeluh. Biasa mengeluh bila musim hujan tukang es. Bila musim panas bang, siapa yang mengeluh? Siapa Beb? Bila musim panas terus ya hari ini. Apabila juga naung nggak? Tukang biasanya marah juga bila musim panas nih, or panas terus ya. Macam-macam lah. Ya kalah. Mengeluh. Ya lah. Mengeluh diri sakit. Kenapa aku nih sakit terus? Tiap bulan aku nih langganan sakit terus, mengeluh dengan keadaan di diri. Itu bisikan setan. Nah, sudah. Fal qatir al qatirani majmumani mahkumun lahuma bisu'i. Kedua bisikan itu adalah dihukumkan bisikan yang tidak boleh kita ikuti. Bisikan diri atau bisikan syahwat, dan bisikan yang bersifat kufur kepada agama atau yang melemahkan iman kita. Sekali-sekali tidak ke majelis taklim, tidak apa-apa. Kalau ini ada kawan nah, kawan jauh, perlu kawan pulang membawain nah ke hotelan gitu aja, santai malam ini kita ajar, malam minggu kalau ajar. Nah, yang akhirnya duduk di sana apa ada? Tidak ada yang didapat. Atau Anda duduk di pengajian tapi tidak ada yang didapat. Mendengarkan pengajian mengerti tidak, Anda duduk-duduk aja, apanya pulang aja. Ada yang dapat dulu wadai. Dapat wadai benar ya. Dapat wadai, tidak mengerti apa-apa gitu nah. Ya masih ada dapatlah berkahnya ya lah, tapi ilmu tidak ada. Itu sebenarnya rugi juga. Ke majelis taklim tuh, makanya majelis itu ada majelis zikir, ada majelis ilmu ya. Yang bagus itu mengumpulkan dua-duanya, majelis zikir dan majelis ilmu. Itu yang terbaik. Nah, sudah duanya. Waqatirur ruh, bisikan ruh, waqatirul malak, dan bisikan malaikat. Jadi 3 dan 4 langsung jadi satu. Dia menghendaki bil haqi wa ta'atillahi azza wa jalla. Sifatnya adalah untuk taat kepada Allah dan mengenali Allah. Wa akibatuhu salamatud dunya wal akhir, yang mengakibatkan selamat dunia dan akhirat. Ini sudah kita paham nih. Ketaatan ya, atau ingin mengenal Allah, atau ingin mendekati Allah. Nah, khatir seperti itu ikuti aja. Baik khatir ini dalam mimpi kita, cerita dalam mimpi kita masing-masing, ataukah tidak, ataukah di hati kita berbicara, atau di manakah kita perasaan ada yang mendengar. Ikuti dua hal ini. Sudah? Berapa dah? 3 dan 4. 5 dan 6 lagi. Yang kelima, qatirul akli, bisikan akal. Pataratan ya'muru bima ta'muru bihi nafsi was setan wa ukra bima ya'muru bihi ruh wal malak. Akal ini sifatnya gambir, samar. Kadang-kadang mengikuti setan dan hawa nafsu atau diri, kadang-kadang dia mengarah mengikuti malaikat dan ruh. Akal. Jadi bahasa lainnya apa, Bib? Meragukan, Bib. Meragukan. Tidak pasti. Akal itu tidak pasti. Nah, wadzalika hikmatun minallahi wa itfaqun lisanihi. La yudkhalal abdu bil khairi wasyarri biwujudi ma'qul. Ini memang memiliki hikmah di sisi Allah,
agar manusia bisa berpikir, menyikapi ikhtiarnya, apakah dia hamba Allah yang beriman bertakwa kepada Allah ataukah tidak. Kalau dia tidak bertakwa, dia mengikuti cenderung kepada yang dua, hawa nafsu, melewati akalnya, melewati hawa nafsu dan setannya. Tapi bila dia beriman dan takwa, akalnya tunduk untuk selalu taat kepada Allah, dan tadi itu mengikuti, taat itu mengikuti malaikat dan ruh yang ada di dalam hatinya. Nah, ini akal kita penting juga akal nih. Kalau untuk kebaikan. Gimana cara membangun? Harusnya di kampung ini kita bangun masjid nih. Akal jalan kan? Akal mengatakan kalau tidak ada masjid bagaimana orang sholat? Nah, harus ada majelis taklim bagaimana supaya orang belajaran dan seterusnya. Itu akal. Yang kelima adalah khotirul yakin. Khotir yakin. Itulah ruhul iman. Nah, wa maurudil ilmi, itulah tempat bagi ilmu, itulah yakin. Nah, ini penting. Ini payuridu minallahi ta'ala, inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yusdiru anhu, yang sifatnya bersumber juga, sumbernya asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka khotir yakin itu penting diikuti. Karena biasanya keyakinan itu timbul dengan sendirinya. Misalnya pian ingat dengan yakin dengan kebenaran, yakin dengan sehari-hari ini saya yakin bahwa saya ini sudah umur begini, sebentar lagi adalah kematian bagiku. Yakin itu teruskan. Bila ada khotir seperti demikian, maka berarti memang kita benar-benar sebentar lagi akan mati, entah 10 tahun, entah 5 tahun, atau beberapa waktu, supaya kita bisa menyerap ilmu-ilmu ma'rifatullah, ilmu-ilmu ma'rifatullah yang membekas dalam diri dan jiwa kita. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita maknai dalam kehidupan sehari-hari, dan terutama bisa memaknai sedikit demi sedikit kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hidup kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بين كتفي على بين كتفي